Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam bahasan usul fikih untuk kelas 11. Pembahasan hari ini adalah tentang mantuk dan mafhum. Jangan aneh kalau nanti ada persentuhan, karena memang usul fikih itu menyatu satu bagian dengan bagian lain yang tidak terlepas. Bahkan pernah saya sampaikan, dia nanti bersentuhan dengan balaghah, dia bersentuhan dengan mustalah hadis, kemudian nanti dia akan bersentuhan juga dengan ulumul Quran. Bahkan boleh dikatakan ulumul Quran itu basisnya justru usul fikih. Kita lihat sekarang, silahkan kalian buka halaman 33, paragraf yang kedua. Al-Mabasus Tsamin, pembahasan ke-8, fil mantuki wal mafhumi, tentang mantuk dan mafhum. Lafaz itu bisa dipahami yang tersurat, bisa dipahami yang tersirat. Itu maksudnya. Mantuk yang tersurat, mafhum yang tersirat. Sederhananya begitu. Silakan lihat dalam kaidahnya. Fihi ma masailu. Saya sering sampaikan, walaupun belajar di rumah sendirian sekalipun, baca teks itu dengan diucapkan. Itu latihan artikulasi, sekaligus mengontrol kemampuan nahwiyah kita, membacanya benar. Fihi ma masailu. Pada masalah mantuk dan mafhum ini ada beberapa masalah. Begitu terjemahnya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, al-mas'alatul ula, secara nahwiyah mesti begitu, tidak boleh al-mas'alatul awalu, tidak boleh al-mas'alatul ula, nah gitu. Jadi sekaligus kita mengulang pemahaman kita, pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu yang lain yang bersentuhan tadi. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi haddihima, tentang batasannya, tentang takrifnya. Itu baku seperti itu. Setiap bahasan pasti diawali dengan cara seperti itu. Andaikan kalian menulis nanti pun seperti itu. Ketika ditanyakan dalam sebuah ulangan seperti itu, jawab dulu secara takrifnya, secara batasannya. Itu kan lebih mudah berpikir. Silakan lihat. Lafaz, ucapan, ungkapan bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama al-mantuku, mantuk. Ma dalla alai lafdu, yang ditunjukkan lafaz. Ma itu apa-apa, seperti Mas Dariyah, apa-apa maksudnya lafaz. Dalla alaihi lafdu, yang ditunjukkan makna, yang ditunjukkan lafaz. Apa-apa yang ditunjukkan lafaz. Maksudnya makna yang ditunjukkan lafaz fi mahalin nutki, dari arah yang diucapkan. Lafaz mengandung makna yang diucapkannya. Jadi mantuk dilihat yang terucapnya, ucapannya. Natoko itu ucapan, mantuk yang diucapkan. Fi mahalin nutki, pada tempat diucapkannya. Itu maksudnya mantuk. Sesuatu yang bisa ditangkap dari lafaz yang diucapkannya. Jadi ucapannya yang tersurat. Al-mafhumu, sedangkan sebaliknya atau pasangannya adalah mafhum. Dari fahima yafhamu. Mafhumun isim maf'ul. Seperti mantuk juga isim maf'ul. Mafhumu, yang dipaham. Tidak diucapkan tapi dipahami daripada ungkapan itu. Madalla ahli lafdu la fi mahallin nutki, tidak pada yang diucapkannya.
Berarti ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Maka setiap orang seyogianya punya kecerdasan untuk itu. Bahwa dari setiap ungkapan ada mana yang terlihat, ada yang mana yang bisa dilihat langsung dengan ucapannya yang kita dengar. Atau kalau bacaan yang kita baca, itu mantuk namanya. Tapi di sebalik itu ada makna yang lain yang harus dipahami. Justru di sana akan mengukur seseorang itu punya nalar atau tidak, punya pemahaman yang cukup atau tidak, punya kecerdasan atau tidak. Walaupun barangkali boleh jadi semua orang sudah punya pemahaman sesederhana apapun, bahwa di balik sebuah ungkapan yang diucapkan ada makna yang tidak terucap. Kita buat contoh umpamanya seorang ibu dinasehati oleh dokter. Ibu itu ada gejala diabetes. Ada gejala penyakit gula. Ibu jangan banyak makan gula. Ibu jangan banyak makan gula. Apa yang diucapkan? Gula. Apa yang harus dihindari oleh ibu itu? Gula. Tapi tentu ada di sebaliknya makna. Kalau tidak boleh makan gula, bolehkah makan permen? Atau maaf nyebut merek, bolehkah minum Sprite? Tidak. Bahkan para dokter menganggap jenis-jenis minuman seperti itu kadar gulanya lebih tinggi walaupun tidak disebut gula. Maka ibu yang punya pemahaman yang cukup akan bisa menangkap ketika dilarang makan gula berarti dia tidak boleh makan permen, dia tidak boleh minum bajigur, dia tidak boleh minum jenis-jenis makanan yang dipastikan itu mengandung kadar gula itu. Itu yang disebut mantuk dan mafhum. Yang dilarang apa? Gula. Tapi mafhumnya apa? Permen dan sebagainya yang tersirat atau yang sejenis umpamanya. Bapak itu punya gejala darah tinggi, Bapak tidak boleh makan garam. Bapak tidak boleh makan garam karena Bapak punya gejala darah tinggi. Maka si Bapak harus paham bahwa yang dilarang bukan sekedar makan gula, tapi dia juga tidak boleh makan ikan asin. Di bahasa Sunda mah peda, pinang. Nah, tidak boleh, akan banyak hal-hal yang terkandung, yang tersirat dari larangan makan garam. Nanti banyak hal yang bapak-bapak yang punya gejala darah tinggi itu mempertimbangkan. Jadi jangan sekedar dilihat mantuknya. Setiap kata seperti itu, setiap ungkapan seperti itu. Di setiap ungkapan ada mana yang bisa dilihat langsung pada ucapannya. Kalau ucapan tulisannya tertulis dalam tulisannya. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, ini nanti bersentuhan dengan ulumul Quran. Di Quran pun begitu. Nanti kita akan baca contoh-contoh sekitar itu. Kita awali dulu dengan contoh keseharian. Bahwa setiap orang harus punya dua sisi ketika memandang satu lafaz, memperhatikan satu ungkapan. Ada mantuk, kalau dalam bahasa sekarang paling eksplisit gitu. Al-mafhum yang implisitnya. Ada kata-kata yang dilihat dari ungkapannya saja, dari tulisannya saja, dari yang tersurat saja. Tapi di samping itu setiap orang seharusnya sewajarnya, seyogianya punya pandangan. Kenapa? Dia punya pikiran, dia punya pertimbangan. Seperti itu. Itu yang disebut mantuk dan mafhum. Silahkan lihat. Walhasil kesimpulannya innal alfadho sesungguhnya lafaz itu qawalibu lil ma'ani, ibarat cetakan bari makna gambarannya.
Fatarotan tustafadu minha min jihatil nutki tasrihan, kadang-kadang memberikan manfaat, ambil maknanya dari arah ucapannya secara jelas. Watarotan kadang-kadang min jihati talwihan, dari mana yang dikandungnya. Kadang-kadang kita menangkap ucapan dari yang terlihat, terdengar dengan jelas, atau yang terkandung di dalamnya. Fal awwalu, maka yang pertama al mantuku, disebutnya mantuk. Kemudian wasani, yang kedua al mafhum, disebutnya mafhum. Itu bagian pertama. Kita lanjutkan kepada masalah yang kedua. Al mas'alatu saniyatu, masalah yang kedua. Fi aksami, tentang macam-macamnya, jenis-jenisnya. Al mantuku yankosimu ila kismaini, mantuk terbagi kepada dua. Satu, an-nasu, nas. Kalau kalian pindahkan ke dalam bahasa Indonesia, tulisan Latin, ya, nulisnya harus gitu. Karena nanti akan tertukar dengan istilah lain di dalam usul fikih. Begini nulisnya, nas. Nanti ada yang dalam literasinya agak kadang-kadang tertukar. Ini bukan ini. Nah, kalau yang ini nanti kita akan ada pelajaran berikutnya. Jadi nulisnya nas begini. Kemudian yang kedua, ad-dhahir. Itu yang tadi saya sampaikan. Persetuhan dua dengan yang sebelumnya. Kita pernah belajar tentang dohir. Silakan lihat. Apa nas itu? Wahwa ialah, maksudnya mantuk. Mala yahtamilu ta'wila, yang tidak mengandung takwil. Tidak ada kemungkinan ditakwil, tidak mesti takwil. An-nasu wa huwa mala yahtamilu ta'wila. Wa huwa, dia itu ma apa-apa atau lafaz atau mantuk la yahtamilu ta'wila, yang tidak mengandung takwil, tidak memungkinkan dan tidak mesti ditakwil. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasiyamu salasati ayamin, fasiyamu salasati ayamin, hendaklah dia saum 3 hari. Tidak ada makna lain dari ungkapan itu kecuali saum 3 hari. Itu nas. Ketika ada orang berbicara kun bae teu salat ki asa bager, itu bertentangan dengan nas gitu. Kun bae teu puasa oge asal bisa menjaga diri, itu bertentangan dengan nas, karena saum salat itu sesuatu yang tidak usah ditakwil. Seperti ini, fasiyamu, hendaklah dia saum. Apa saum? Tidak bisa diganti dengan hal yang lain. Salah satu ayamin 3 hari. Apa yang harus dilakukan dari ayat ini? Saum 3 hari. Tidak boleh ditakwil. Itu namanya nas. Yang kedua, ad-dohir. Dohir. Ma la yahtamilu ta'wila. Dilihat dari segi ini, dohir maknanya adalah sesuatu atau mantuk la yahtamilu ta'wila, la yahtamilu ta'wila, yang tidak mengandung takwil. Yang mengandung takwil, maaf. Ad-dohiru, dohir itu wahwa ialah ma yahtamilu ta'wila, justru harus ditakwil. Kalau nas tidak boleh, tidak ada kemungkinan ditakwil. Kalau dohir justru harus ditakwil, mengandung takwil. Besar kemungkinan harus ditakwil. Itu namanya dohir. Lafaz mantuk yang mesti ditakwil. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekal wajah Tuhanmu.
Apa yang dimaksud wajah? Tentu yang dimaksud bukan muka. Apa? Zatu rabbika, zat Tuhanmu. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan hancur. Illa wajhahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sana maknanya adalah harus dipalingkan maknanya kepada zat diri Allah. Li'anna wajha mustahilun alaihi, karena kalau diartikan wajah itu mustahil. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluk, dengan apapun. Itu sebabnya ketika disebut wajah bagi Allah maksudnya adalah diri, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Mantuk dibagi dua, ada nas, ada dohir. Nas itu adalah mantuk yang tidak mengandung takwil. Dohir itu mantuk lafaz yang mesti ditakwil. Kalau ini contohnya saum 3 hari, ucapan itu tidak harus ditakwil. Kemudian wajah Allah tetap kekal abadi, itu harus ditakwil. Yang satu namanya nas, yang kedua namanya dohir. Jadi mantuk yang tidak membutuhkan takwil namanya nas, mantuk yang punya kemungkinan ditakwil namanya dohir. Silakan berikutnya. Wal mafhumu yanqasimu aidon, mafhum pun terbagi juga ila qismaini, kepada 2. Tadi mantuk terbagi 2, mafhum pun terbagi kepada 2. Yang pertama, 1, lihat mafhumul muwafaqati, mafhum muwafaqah. Kemudian yang kedua nanti mafhum mukhalafah. 1 mafhum muwafaqah, 2 mafhum mukhalafah. Apa artinya muwafaqah? Wafaqah yuwafiqu. Apa artinya? Sesuai. Mafhum yang sesuai. Yang kedua mukhalafah, berbeda, bertentangan. Mukhalafah, berbeda, menyimpang. Di mafhum yang sesuai dan mafhum yang berbeda. Silakan lihat. Apa yang dimaksud mafhum yang sesuai? Mafhumul muwafaqati, perhatikan. Yang satu awal mafhum tidak pakai alif lam. Kemudian al muwafaqah pakai alif lam. Susunan begitu namanya idofat. Gitu. Akan berbeda kalau dua-duanya pakai alif lam, barisnya sama. Tapi ini karena yang satu tidak pakai alif lam, yang kedua dengan ada alif lam, maka bacanya mafhumul muwafaqati. Jangan salah, hati-hati. Mafhumul muwafaqati wahwa ialah makanal maskutu anhu, keadaan yang maskut, yang ditinggalkan, tidak disebut. Sakata yaskutu kan diam, maskut didiamkan, maksudnya tidak disebut. Kenapa? Kan mafhum tidak disebut. Itu tadi. Ini disebut. Kalau mafhum yang tidak disebut, yang tersurat, yang tersirat. Ini yang tersurat, ini yang tersirat. Maka maksud itu yang ditinggalkan, yang tersirat. Muwafiqun, sesuai. Lil mantuki bihi, dengan mantuknya. Jadi yang tersurat dengan yang tersirat sesuai. Yang tersirat sesuai dengan yang tersuratnya. Itu namanya mafhum muwafaqah. Contohnya tadi, gula dengan permen. Itu sama. Garam dan ikan asin. Itu sesuai. Tidak boleh makan garam, tidak boleh makan ikan asin, tidak boleh makan gula, boleh makan gula. Gitu. Tidak boleh makan gula, tidak boleh makan permen. Tidak boleh makan garam, tidak boleh makan ikan asin, sama. Ikan asin tidak boleh, garam tidak boleh, gula tidak boleh, permen tidak boleh. Itu yang dimaksud. Jadi sama
namanya muwafaqah. Silakan lihat, itu ada dua. Wa in kanal maskutu anhu aula bil hukmi, kalau yang dipaham itu lebih berat dalam hukumnya, disebutnya pahwal hitam. Kalau yang dipaham itu lebih berat hukumnya, disebutnya pahwal hitam. Berikutnya, wa in kana musawiyan fayusama lahnal hitam. Kalau seimbang sama namanya lahnal hitam. Nanti kita akan buat contohnya. Ulangi lagi, apa mafhum muwafaqah itu? Mafhum yang dipaham sesuai dengan mantuknya. Contohnya tadi permen sama dengan gula, sama-sama tidak boleh. Gula mantuknya, permen mafhumnya sama tidak boleh. Itu muwafaqah. Ikan asin dan garam. Ikan asin tidak boleh, makan garam tidak boleh. Berarti garam dan ikan asin sama-sama tidak boleh. Itu namanya mafhum muwafaqah. Mahrum yang sesuai. Fayusamma pahwal hitam. Apabila mafhum muwafaqah hukumnya lebih berat daripada mantuknya, namanya pahwal hitam. Gitu. Ada yang sama namanya lahnul hitam. Contohnya lihat di buku kalian. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian menyebut kepada ibu dan bapak. Apa yang tidak boleh? Mantuknya menyebut Mantuknya Fala taqul lahuma uffin. Jangan menyebut Dari apa yang dilarang? Menyebut Itu mantuknya, mafhumnya apa? Tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakiti baik perasaan ataupun fisik ibu dan bapak. Itu sebabnya fala taqul lahuma uffin, maka dia bisa dimanai, silakan lihat, kamani dorbil abawaini, seperti terlarangnya memukul ibu dan bapak. Bolehkah memukul ibu dan bapak? Tidak ada di dalilnya. La tadribil abawain, tidak ada larangan memukul. Tapi karena menyebut tidak boleh, memukul pun tidak boleh. Bahkan kalau dibandingkan, memukul lebih berat hukumnya daripada menyebut Itu sebabnya pahwal hitam. Karena yang dipaham lebih berat daripada mantuknya. Kita buat contoh. Kata seseorang, kalau ada yang minta-minta, jangan dikasih Rp1 pun. Kalau ada yang minta-minta, jangan dikasih Rp1 pun. Berapa? Rp1 tidak boleh. Bagaimana kalau Rp20? Apalagi tidak boleh. Nah, kenapa disebutnya pahwal hitam? Kenapa? Karena mafhumnya lebih berat daripada mantuknya. Makna mafhumnya lebih berat daripada mantuknya. Tidak boleh menyebut kepada ibu dan bapak, apalagi memukul, apalagi menyakiti, apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yang sejenis itu namanya pahwal hitam. Jangan kasih orang minta-minta Rp1 pun. Berarti Rp100 apalagi Rp1.000 apa lagi. Itu namanya mafhum muwafaqah pahwal hitam. Mafhum muwafaqah pahwal hitam. Mafhum yang makna mafhumnya sesuai dengan mantuknya, bahkan lebih berat secara hukumnya. Maka disebutnya mafhum muwafaqah pahwal hitam. Karena yang dipaham sesuai dengan mantuknya, bahkan yang dipaham itu lebih berat hukumnya daripada
mantuknya. Kita ulang lagi, apa yang dilarang kepada ibu dan bapak menyebut itu mantuk namanya. Tidak boleh menyebut mantuk. Apa pemahamannya? Tidak boleh menyakiti baik hati ataupun apalagi fisik ibu dan bapak. Itu mafhumnya. Maka ada mafhum yang lebih berat hukumnya dari mantuknya. Apa? Ketika memukul ibu dan bapak tidak boleh karena lebih berat hukumnya daripada menyebut Walaupun dalam ungkapan kata-katanya tidak ada. Ungkapan tidak boleh memukul. Itu namanya mafhum muwafaqah fahwal hitab. Berikutnya lahnul hitab. Silakan lihat. Wa in kana musawiyan, apabila sama, seimbang, payusama lahnul hitab. Disebutnya lahnul hitab. Kalau seimbang. Silakan lihat. Kaman i'roki malil yatama, seperti larangan membakar harta anak yatim. Pertanyaannya, adakah di Quran larangan membakar harta anak yatim? Tidak ada. Tapi kenapa tidak boleh? Karena dipahami mafhum dari sabda Allah dalam surat An-Nisa ayat 10. Silakan lihat. Innalladzina yakuluna amwalal yatama dzulman, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakuluna memakan. Jadi mantuknya apa? Memakan, dilarang memakan harta anak yatim. Itu mantuk, dilarang memakan harta anak yatim. Pertanyaannya, bolehkah membakarnya? Tentu saja tidak boleh. Walaupun di Qur'annya tidak ada larangan membakar, merusak harta anak yatim. Tapi karena mantuknya menggambarkan tidak boleh memakan, maksudnya memakan apa? Menghabiskan, merusak, menghilangkan. Maka segala sesuatu yang akibatnya menghilangkan, merusak harta anak yatim itu terlarang. Kita ulang ayatnya. Innalladzina ya'kuluna. Kalian bisa garis bawahi. Ya'kuluna, itulah mantuknya. Amwalal yatama, harta anak yatim. Dulman, secara dolim, secara aniaya. Innama yakulunya, hanya saja yakuluna dia memakan fi butunihim, di perut mereka, naro, api neraka. Orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, maka sesungguhnya dia sedang makan di dalam perutnya api neraka. Kita ulang lagi. Apa yang tertulis, yang tersurat, memakan. Tapi apa yang tersirat, banyak hal yang tidak disebut. Tidak boleh juga menggunakannya dengan cara yang salah, membakarnya, merusaknya, menjualnya. Banyak yang tidak disebut. Kenapa? Yang dilarang cuma memakan. Tapi tentu maksudnya bukan sekedar memakan. Segala hal yang menyebabkan rusaknya, hilangnya harta anak yatim, ketika kehilangan fungsinya, maka itu perbuatan seperti memakan bara api neraka di dalam perutnya. Maaf kalau ada lembaga menyantuni anak yatim sekarang banyak bertebaran seperti itu. Itu yang harus diperhatikan. Bahwa ketika orang nyumbang untuk harta anak yatim, berarti dia jadi harta anak yatim. Ada patokan, tidak boleh mengganggunya, kecuali dengan cara yang benar. Tidak boleh dimakan dalam ayatnya, tapi maksudnya tidak boleh dipergunakan, disalah gunakan. Itu yang dimaksud mafhum muwafaqah lahnul hitab yang ini. Kenapa lahnul hitab? Karena memakan
memakan dengan merusak. Jadi kalian bisa buat daftar menjual dan sebagainya, itu terlarang. Ini mantuknya, ini mafhumnya. Nah, maka memakan, merusak dan menjual itu seimbang, karena disebutnya musawiyan. Karena musawiyan namanya lahnul hitam. Berbeda dengan tadi, dilarang memakan, dilarang menyebut kemudian memukul. Kalau dibandingkan antara menyebut dengan memukul lebih berat daripada menyebut Muncak bahasa Sunda mah bab komo, nyebut wae teu meunang komo, nah itu namanya pahwal hitam. Nanti akan kita ketemukan juga dalam kias, namanya kias aula. Ketika sesuatu tidak boleh, melebihi daripada itu tidak boleh. Jangan dikasih Rp1 pun, apalagi Rp100. Itu namanya pahwal hitam, karena yang dipaham lebih berat daripada mantuknya. Kemudian lahnul hitam apabila sesuai, sekurang-kurangnya seimbang, dianggap seimbang. Tingkatnya seimbang, memakan, merusak, menjual itu tingkatnya seimbang, maka disebutnya lahnul hitam. Silakan. Wa mafhumul mukhalafah, mafhum mukhalafah. Oh, belum, nanti saya terlewat. Contohnya, mafhumul mukhalafah. Oh, sekarang betul ya, yang ini. Maaf. Barusan sampai paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga, maaf. Sekarang ini sudah selesai. Mafhum dan mantuk. Apabila mafhumnya itu sesuai dengan mantuknya, namanya muwafaqah. Tapi dalam kesesuaian itu ada yang hukumnya lebih, namanya pahwa hitam. Ada yang seimbang, itu namanya lahnul hitam. Contohnya larangan memukul ibu dan bapak, itu pahwa hitam. Kenapa? Karena mantuknya dilarang menyebut kemudian mafhumnya memukul, itu lebih. Sedangkan lahnul hitam contohnya tidak boleh memakan harta anak yatim, maka mantuknya memakan. Mafhumnya merusak atau menjual dan sebagainya. Merusak, menjual dan sebagainya dianggap seimbang dengan memakan. Itu namanya lahnul hitam. Silakan, sekarang nomor 2. Walaupun boleh jadi kita akan lanjut dalam rangkaian berikutnya dalam bahasan ini. Nomor 2, yang ini maksudnya. Mafhumul mukhalafati, sekali lagi bacanya, mafhumul mukhalafati wahwa maka nal maskutu anhu, keadaan yang dipaham itu, yang tidak diucapkan itu, saya sebut sekali lagi, maskut ditinggalkan, maksudnya tidak diucapkan, dipaham. Mukhalifan berbeda lil mantuki dengan mantuknya. Isbatan, baik secara isbat itu menetapkan, wanafian atau menidakkan. Isbat itu aktif, nafian negatif. Tadi kan contohnya, tidak boleh makan gula, itu namanya nahyan. Ibu harus makan garam, itu namanya isbat. Gitu. Berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, isbat. Jangan kalian durhaka, namanya nafian. Nah, kalau seimbang namanya tadi muwafaqah, kalau berbeda namanya mukhalafah. Tadi saya katakan, ibu teh ada gejala darah tinggi. Ibu tidak boleh makan garam. Ibu tidak boleh makan garam, tidak boleh. Perhatikan, ini mukhalafah, tadi muwafaqah. Tidak boleh, kan mantuknya tidak boleh. Kemudian datang pikiran sebaliknya, boleh. Nah, namanya mukhalafah. Karena ini nafian, ini isbat. Ibu tidak boleh makan garam. Oh, permen mah boleh. Nah, itu mafhum mukhalafah, karena yang terpikir di dalam pikiran adalah sebaliknya. Mukhalafah itu sebaliknya. Tidak boleh makan garam. Oh, kalau es bonbon boleh.
Kemudian di atas yang tadi contoh berikutnya supaya mudah mendekatkan pikiran. Bapak itu ada gejala diabetes, tidak boleh makan gula. Tadi yang terlarang apa? Makan permen tidak boleh. Namanya muwafaqah. Di sini nyebut apa? Tidak boleh makan gula. Apa yang boleh? Nah, berarti boleh makan comro gitu ya. Bapak punya penyakit diabetes, tidak boleh makan gula. Oh, comro mah boleh. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Karena yang dipahami dari ungkapan itu keadaan sebaliknya. Mafhum mukhalafah. Silakan contoh di dalam Al-Qur'an. Silakan lihat. Kita baca lagi. Mafhumul mukhalafati wa huwa makanal maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi isbatan wa nafian. Mafhum mukhalafah ialah yang keadaan yang tidak diucapkan itu berbeda, bertentangan dengan yang diucapkannya. Tadi ini tidak boleh, mafhumnya boleh, atau dibalik, mantuknya boleh, ininya tidak boleh. Itu namanya mafhum mukhalafah. Fa yasbutu lisukuti anhu nakidun hukmul mantuqi bihi. Maka yang tidak diucapkan itu jadi nakidun, membatalkan yang diucapkan itu. Tidak boleh jadi boleh, maka hukum tidak boleh jadi boleh, dibatalkan dengan mafhum mukhalafah. Tidak boleh jadi boleh, yang boleh jadi tidak boleh. Ini mafhum mukhalafah. Apa maknanya? Dia membatalkan hukum mantuknya. Silakan lihat. Kajawajil bai'i yauma jumu'ati. Silakan lihat. Kajawajil bai'i boleh berjual beli pada hari Jumat qabla adanal muadzinu, sebelum muadzin adzan. Kenapa? Karena yang dilarang ketika adzan, berarti sebelum adzan boleh. Mafhum min qauli ta'ala, mafhum dari firman Allah Ta'ala, coba perhatikan. Idza apabila nudia dipanggil li sholati untuk sholat, adzan. Min yaumil jumu'ati pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian kepada zikrullah, segera datang ke masjid. Wadharul bai'a, tinggalkan dagangan, tinggalkan bisnis, tinggalkan dagang. Kapan? Ketika adzan dikumandangkan. Oh, berarti kalau sebelum adzan boleh. Baik jam 9, jam 10, bahkan ketika jalan kaki sebelum adzan masih boleh jual beli. Pokoknya kalian sambil jalan pergi ke masjid, kemudian jual beli apa? Ngobrol. Nah, jual beli milik kalian. Boleh sepanjang sebelum azan. Kenapa? Karena yang dilarang adalah jual beli ketika sedang dikumandangkan adzan dan sedang sholat Jumat. Itu yang tidak boleh. Jual beli dilarang kapan? Ketika dikumandangkan adzan sampai selesai sholat Jumat. Berarti sebelumnya boleh, sesudahnya boleh, sesuai dengan ayat wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Setelah selesai sholat Jumat boleh dagang kembali. Itu menerangkan setelahnya boleh. Ini menerangkan sebelumnya boleh. Dari sisi mana? Dari sisi mafhum, bahwa yang terlarang adalah ketika dikumandangkan adzan. Berarti ketika sedang atau sebelum atau bahkan sejak paginya itu tidak boleh, tidak dilarang. Sejak pagi sampai menjelang adzan itu boleh jual beli, tapi ketika adzan tidak boleh. Barangkali itu sementara sebagai bagian pertama dari pembahasan mantuk dan mafhum. Mantuk itu yang tersurat, sedangkan mafhum yang tersirat. Ini dari lafaz yang diucapkan, ini yang dipahami dari kata-kata. Selamanya kita mesti begitu, melihat dan memandang sebuah lafaz, lihat yang tersurat, lihat juga yang tersirat. Lihat yang terdengar, tapi di sebaliknya itu ada mana-mana yang tidak terucapkan, maskut atau yang dipaham. Insya Allah kita lanjutkan
minggu berikutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, pelajari dengan sebaik-baiknya, kemudian tangkap maknanya, kemudian baca setiap kaidah yang ada di buku kalian, walaupun sendirian baca dengan keras. Itu salah satu metode belajar yang efektif. Sekaligus ketika kalian baca naskah, jangan lupa kaidah-kaidah yang lain di luar usul fikih kalian pahami. Baik itu nahwu, itu sorof, itu harus menyertai bacaan kita sehingga bacaan kita benar. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.